Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Desa, selamat datang di podcast Ngode, Ngobrol ke Deso, sebuah ruang diskusi yang menghadirkan berbagai cerita, inspirasi, inovasi, dan pengalaman baik tentang pembangunan desa di Jawa Tengah. Nah, Sobat Desa, dalam episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenali potensi unggulan desa dan membangun produk unggulan BUMDesa. Sobat BUMDesa, Provinsi Jawa Tengah memiliki 7.810 desa, di mana setiap desa memiliki karakteristik, sumber daya, dan potensi unggulannya masing-masing. Pemerintah membangun sebuah instrumen untuk mengelola potensi ekonomi ini melalui Badan Usaha Milik Desa atau dikenal juga dengan BUMDes. Nah, dari penjelasan singkat ini kita berangkat ke diskusi kita, bagaimana sih desa itu mengenali potensi unggulannya dan bagaimana sebuah desa dapat mengenali potensi unggulannya untuk dikembangkan menjadi produk unggulan BUMDesa, apa saja tantangan yang dihadapi, dan strategi apa yang dilakukan desa untuk menggerakkan roda perekonomiannya. Semuanya akan kita bahas tuntas dalam episode Ngode kali ini. Nah, Sobat Desa, perkenalkan saya Dwi Andriani Putri selaku host yang akan menemani Sobat Desa dalam podcast kali ini. Dan saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu ya, narasumber yang luar biasa yang sudah biasa menangani pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta pendampingan desa di Jawa Tengah. Yuk kita sapa narasumber kita. Selamat datang Bapak. Selamat pagi Mbak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diluangkan untuk kita berdiskusi terkait pembangunan desa di Jawa Tengah. Mungkin sebelum kita mulai bisa kenalan dulu Bapak dengan Sobat Desa yang ada di Jawa Tengah. Monggo Bapak. Terima kasih. Saya kebetulan nama TAPM Provinsi ya, jadi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah yang dimandatorikan dari Kementerian Desa. Nama saya Ahmad Dimyati, yang kebetulan sudah hampir berapa, kalau kita bekerja dengan membantu pemerintah itu hampir 9 tahun lah ya. Sebelumnya juga berkutat di bidang pemberdayaan tapi tanpa negara, maksudnya ya lewat NGO, jadi non government organization, kita biasa pemberdayaan di masyarakat desa itu Mbak. Luar biasa, berarti pengalamannya 9 tahun ya Bapak Ahmad Dimyati. Baik, sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat provinsi, tentunya Bapak telah mendampingi banyak desa di Jawa Tengah. Bagaimana Bapak melihat perkembangan desa-desa di Jawa Tengah, khususnya dari sisi pembangunan ekonomi desanya, Pak? Sekian tahun munculnya undang-undang desa ini memang belum dipahami dengan holistik gitu ya, tapi masih dipahami secara parsial. Ya kan, ini kendala teknokrasi ya. Tapi di beberapa titik masyarakat kita, desa kita sudah mulai maju. Sudah mulai maju dan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengembangan ekonomi di situ sebagai pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakatnya. Tapi memang belum semuanya, karena ada kendala-kendala tadi ya. Kadang-kadang birokrasi itu membantu, tetapi kadang-kadang juga menjadi tantangan kita bagaimana birokrasi ini bisa lebih cepat mendaya gunakan sumber daya di desa itu Mbak. Jadi tapi lumayan ya, paling tidak kalau kita ngomong infrastruktur desa memang terbantu betul, tapi secara ekonomi memang pada produk-produk masyarakat kita belum berkembang dengan baik ya. Berarti kebanyakan produknya masih parsial ya, parsial. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam diskusi kita, mungkin banyak Sobat Desa yang belum tahu apa sih sebenarnya potensi unggulan desa gitu Bapak. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kita apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan potensi unggulan desa. Potensi unggulan desa itu sebetulnya ya tanpa kita membuka buku, tanpa kita belajar atau tanpa pakai teknologi jelas. Satu, sumber daya manusia ya. Tapi yang pertama terpenting adalah sumber daya alamnya desa itu. Itu produk unggulan ini gitu. Kenapa? Tetapi kemudian bagaimana pendekatannya ya. Kemudian butuh ketersediaan dan
daya dukung, kemudian sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu maksudnya keterampilan, pengetahuan lokal. Ini kan tidak mungkin dipahami oleh banyak orang. Kemudian jumlah usia angkatan kerja ini yang kadang-kadang kita tidak terpetakan. Nah, produk unggulan desa itu ya harus kita memetakan dulu. Ada pemetaan desa, maka disitu diamanatkan dulu di 2016 untuk pemetaan desa, mewujudkan apa yang disebut rekognisi dan subsidiaritas, hak asal usul dan kewenangan desa. Setelah ada begitu, maka kita akan lihat unggulan kita apa sih, apakah sumber daya manusia atau kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam mungkin soal view atau pemandangan, mungkin mata air, mungkin sungai, sawah. Ini kan bisa menjadi produk unggulan. Tetapi sebelum kita bicara soal produk unggulan, kita harus berbicara soal apa sih produk-produk desa yang bisa kita create, ya. Potensi apa sih sebetulnya yang bisa kita create? Maka ambillah potensi yang mudah kita angkat dulu. Jangan mengambil potensi yang kita agak berat untuk melangkah. Nah, pemilahan ini kadang-kadang kita tidak bisa, masyarakat kita atau kemudian pemerintah desa kita belum menentukan itu. Mana sih potensi yang mudah kita agregasi, ya, yang mudah kita ungkit lebih cepat. Tetapi kadang-kadang jadi seragam. Ini yang agak, wah aku ikut sana aja lah, oh biar sama yang sana. Akhirnya apa? Ada potensi yang kemudian bisa diungkit lebih cepat menjadi unggulan, potensi produk unggulan desa, tetapi tidak nampak. Nah itu Mbak. Oke, baik Sobat Desa, jadi potensi unggulan desa ini tidak hanya eksplisit pada sumber daya alamnya saja, tapi sumber daya manusia juga bisa menjadi salah satu potensi unggulan yang dimiliki desa. Nah Bapak, ada contoh nggak ya Pak, desa yang memiliki potensi yang awalnya biasa saja, kemudian dikelola oleh BUMDesa sehingga berubah menjadi produk unggulan BUMDesanya dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakatnya untuk kondisi di Jawa Tengah? Saya kebetulan inten dengan desa Paninggaran, kecamatan Paninggaran, jujur aja. Di Pekalongan ya Pak ya? Pekalongan. Saya sebelum jadi TA, PM, sebelum jadi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, saya sudah di sana dari 2012. Kemudian saya melihat ada tanaman teh waktu itu. Ya, kita tanaman teh. Akhirnya apa, saya dampingi di situ. Jadi turun ke masyarakat ya tanpa dibayar awalnya. Kemudian mengorganisir masyarakat, petani terutama, petani teh. Tapi kita juga berkomunikasi dengan pemerintah, ya. Akhirnya lahirlah yang namanya paguyuban petani teh Rogo Jembangan. Ada proses pengorganisiran, ya, atau pengorganisasian, ya. Sampai ke sana kemudian kita bangun yang namanya community development. Jadi komunitas berkembang. Kita dorong untuk membuat yang namanya koperasi petani teh waktu itu. Kemudian beberapa tokoh kemudian di situ jadi kades. Ya, jadi ini yang menarik kemudian. Ya udah, kita jalani terus saja. Tetapi ini sebagai pengungkit tadi, sebenarnya potensinya banyak. Kemudian ada di desa Paninggaran itu ada pengrajin kerupuk usek. Tahu kerupuk usek ya? Kerupuk usek itu yang digoreng pasir itu loh. Oh iya. Ya, ini namanya kerupuk usek. Dia kebutuhannya berapa? Ya. Maka kemudian pemerintah wajib melayani produksi masyarakat, produksi rakyat, yang rakyat itu berproduksi. Karena berproduksi kerupuk, maka lewat pemerintah desa mencarikan tapioka, ya, untuk bahan bakunya. Jadi kemudian pemerintah itu juga punya fungsi apa? Supply chain, rantai pasok. Rakyat tidak perlu repot-repot nih ke pasar, ya. Tapi kemudian kalau ini market kemudian kita bentuk, oh ini ada pengrajin kerupuk sekian puluh orang, ada sekitar 58 orang, kebutuhannya berapa? Kebutuhannya 30 ton per bulan. Daripada pengrajin ini turun sendiri-sendiri. Iya. Kemudian ini di-create sedemikian oleh desa, dibangunlah yang namanya koperasi pengrajin kerupuk, yang kemudian nanti dikerjasamakan dengan pemerintah desa. Jadi ada sebetulnya
potensi besar, hanya kadang-kadang fatalisme masyarakat. Apa fatalisme itu ya? Kejumutan masyarakat untuk bergerak itu agak ragu-ragu. Iya. Ya, jadi partisipasi masyarakatnya. Jadi kemauannya agak, mereka punya angan-angan, tapi kemauan untuk melangkahnya ini yang kadang-kadang ribet. Ya, ini butuh kita dorong. Maka desa menjadi fasilitator. Iya. Jadi pemerintah itu baik desa maupun sampai di provinsi ya, fungsinya dia sebagai fasilitator ya, kemudian juga bisa menjadi advokator, mengadvokasi rakyat untuk berproduksi tadi. Jadi ada sebetulnya bukan itu aja, salah satu aja di Pekalongan itu ya, sebetulnya banyak di Jawa Tengah ini, hanya belum terkreat dengan begitu masif gitu ya, atau belum dikabarkan belum masif. Di Brebes ada mereka memegang minyak goreng. Oh, minyak goreng. Ada juga di Brebes itu. Tapi kan kita tidak ke data nih. Iya. Ya, tidak ke data. Hanya kemudian orang melihatnya ke sana semua, tidak pernah lihat yang lain. Saya kira itu, Mbak. Jadi mungkin, dan bukan sesuatu yang tidak mungkin, gitu loh. Jadi memang potensi unggulan desa itu kalau kesimpulannya sebenarnya banyak sekali potensi-potensi unggulan yang ada di desa, namun masih banyak desa yang mengembangkannya masih secara parsial. Nah, seperti contohnya tadi Pak Ahmad Dimyati, dia membentuk CRIP Development ya Pak ya, sebuah community development yang membantu untuk mengembangkan potensi di desa di Kabupaten Pekalongan yang masih sangat parsial. Nah, lanjut Bapak, untuk hubungannya antara potensi unggulan desa ini, ketika sebuah desa sudah mengenali potensi unggulannya, bagaimana kaitannya dengan desa ini agar dia bisa membentuk potensi unggulan ini untuk menjadi produk unggulan BUMDes, Pak? Jadi BUMDes itu kemudian menjadi alat masaknya itu ya, sebetulnya. Kita harus dipahami dulu nih, BUMDes itu lembaga. Maka BUMDes ini harus membangun unit usaha. Iya, betul. Bukan pengurus BUMDesnya yang berusaha. Ini kan masih banyak pemahaman yang salah. Iya. Jadi ketua BUMDes itu dianggapnya dia direktur unit, kan bukan. Jadi istilahnya gini, ada BUMN. BUMN itu siapa pemegang BUMN? Ya Kementerian BUMN. Unitnya apa? Unit minyak ya di Pertamina, unit setrum ya di PLN kan. Jadi kelembagaan. Maka dia bentuk SK kan, gitu, surat keputusan kepala desa, gitu kan, yang dianu dari peraturan desa, mengangkat ini menjadi direktur BUMDes. Direktur BUMDes atau ketua BUMDes wajib membangun unit usaha. Unit usahanya apa? Yaitu menentukan jenis dan usaha BUMDes dulu. Oh, di desaku itu banyak pengrajin keripik singkong. Maka dicari datanya dulu nih. Apa data pengrajin keripik singkong itu ada berapa? Kebutuhan singkong ada berapa? Maka bahannya itu adalah potensi desa unggulan ya, potensi unggulan itu jadi bahannya. BUMDes adalah alat masak. Jadi BUMDes kemudian tidak saling motong dengan masyarakat, tidak saling menegasi ya, atau saling tabrakan dengan usaha rakyat, tapi BUMDes menjadi tadi fasilitator bagi usaha masyarakat. Potensi unggulan menentukan jenis usaha BUMDesnya. Maka temukan potensi. Hubungannya apa? Tadi potensi unggulan desa adalah bahannya, BUMDes adalah alat masaknya. Ini harus dipahami pemerintah desa. Kalau jenengan tanyakan soal hubungan potensi unggulan desa dengan BUMDes kan gitu ya. Tetapi kemudian apa? BUMDes perlu menentukan jenis ya. Jika potensi unggulannya sumber daya melimpah, misal gabah, kopi, susu ya. Unit usahanya cocok adalah trading dan processing. Maka menentukan unitnya itu ya. Jika potensi unggulannya jasa yang dibutuhkan warga, unit usahanya apa? Pelayanan dan renting, serving dan renting. Jika potensi unggulannya wisata alam atau budaya, gitu kan, unit usahanya serving dan brokering. Ya, BUMDes mengelola tiket, homestay, itu kan, itu ya. Tapi jika potensi unggulannya adalah keuangan dan ekonomi warga,
sudah jalan. Unit usahanya apa? Banking dan finansial. Ya. Nah kadang-kadang tiba-tiba BUMDes bikin simpan pinjam. Ya. Tapi masyarakatnya tidak ada usaha. Siapa yang mau Minjem ya Pak? pinjam? Iya, iya. Dan siapa yang mau simpan? Iya, iya. Ya, maka jadi potensi unggulan itu menjawab pertanyaan BUMDes mau bisnis apa. Iya. Jadi tentukan dulu potensi unggulannya. Berarti semuanya berawal dari potensi dulu ya Pak? Ya, pemetaan, kemudian menemukan potensi, kemudian menemukan sumber dayanya. Iya. Oh, aku punya sarjana apa? Atau kemudian anak-anak SMK perhotelan, anak-anak SMK apa? Pariwisata. Saya punya anak-anak SMK boga apa? Ya masak-masak. Jadi semuanya tidak ditinggal. Iya, iya. Ya, jadi disitulah kemudian desa BUMDes menjadi alat agregasi, alat untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat. Ini yang belum banyak dipahami oleh kita itu ya. Jadi potensi unggulan itu menentukan model bisnis BUMDes. Tanpa menemukan itu, yang terjadi apa coba? Kur atau istilahnya panem bromo. Apa itu? Semua itu namanya kur, paduan suara. Oh gitu. Yang terjadi kan itu. Kalau bahasa anak muda sekarang FOMO ya Pak? Ya, FOMO. FOMO itu nggak tahu nih, kadang sok tahu. Bukan repot ini kan. Jadi FOMO semua. Akhirnya apa? Ya yang penting kita bikin BUMDes lah. Iya. Apa ya itu aja lah. Iya, iya. Gitu. Jadi bayangin ini contoh-contoh. Ada salah satu desa yang kemudian studi banding ke Ponggok. Iya. Ini kan nggak apple to apple. Yang studi banding itu desa di wilayah kecamatan Ngaringan. Bayangin, Ngaringan, Gerobokan kira-kira ada air nggak? Ada ya Pak? Nggak ada ya Pak? Saya juga. Musim begini kan pasti kekeringan. Iya. Gini Mbak, siapa tadi lupa aku? Wiwi Pak. Mbak Wiwi. Iya. Jadi kalau kita nyuci air baju putih ini kalau di daerah Ngaringan jadinya nggak putih. Oh, karena Jadinya air krem. sungainya coklat Pak? Iya. Oh, oke. Airnya bening tetapi dia mengandung kapur. Oh. Kan tidak mungkin kemudian orang Ngaringan saat banding ke Ponggok ini kan tidak apple to apple. Iya, iya. Apa? Ya berarti ya cari potensinya, gitu ya. Jangan kemudian Ponggok menjadi best practice, nggak bisa karena itu given. Iya. Ya itu kodrat Karena Tuhan. memang Mata iya. air itu kan tidak Iya, bisa betul. kita create, gitu ya. Iya. Ya, saya kira itu Mbak Wiwi. Jadi perlu pemetaan, kemudian potensi unggulan ditemukan itu menjadi model bisnisnya. Ya. Luar biasa Sobat Desa. Tadi saya sendiri juga tidak tahu kondisi yang ada di Kabupaten Gerobokan. Ternyata setiap kabupaten di Jawa Tengah itu pastinya memiliki potensi yang berbeda-beda gitu ya Pak. Nah, bagaimana desa ini mengenali potensinya untuk kemudian dikembangkan sehingga mampu untuk menggerakkan roda perekonomian di desa. Nah, Pak, untuk desa itu kan otomatis memiliki potensi yang sangat banyak beragam. Ada yang tadi sumber daya alam aja itu masih banyak sekali macamnya. Ada pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, ya perdagangan, macam-macam gitu. Nah, apakah semua potensi ini harus dikelola oleh BUMDes ketika di desa? Dan ketika BUMDes mengelola potensi ini, ada beberapa BUMDes ini yang kemudian tidak berjalan, Pak. Apa tuh kendalanya? Padahal mereka sudah mengelola potensinya sendiri, tapi ternyata ketika berjalan itu malah tidak mampu menghasilkan PADES gitu loh, Pak. Pendapatan Ya, pendapatan asli desa. Iya. Maka tadi saya sampaikan kesalahan pertama, jadi kesalahan yang paling sering dilakukan itu tadi copy paste desa sebelah. Iya, iya. Itu bagi saya kesalahan. Iya, FOMO tadi ya. Iya, FOMO tadi. Jadi kemudian panem bromo, desa wisata semua, Iya. kan nggak benar ya. Iya, iya. Dan desanya nggak bisa ke sana, gitu ya. Kebetulan saya S2 saya itu ngomong soal sumber daya manusia, ya, dan manajemen itu bagaimana meng-create pengunjung itu untuk datang kembali.
Itu saya surveinya di Desa Keji, ya, Desa Wisata Keji. Ya memang harus ada kreasi. Tidak bisa satu desa dengan desa yang lain itu akan sama, kecuali ada intervensi kita bikin yang namanya kawasan. Kenapa? Desa samping desa satu dengan desa sebelahnya atau dengan desa sebelahnya ini punya potensi yang sama. Untuk menjadi kuat maka mereka harus membuat bumdesma. Kan begitu ya? Iya. Nah ini yang kemudian agar tidak menjadi kur atau panem bromo tadi, ya ini bisa kesalahan-kesalahannya itu, jadi ya salah satunya copy paste, gitu kan. Kemudian apa? Bumdes malah jadi saingan warga. Apakah perlu dikelola bumdes? Enggak. Jangan diambil semua. Kalau bisa tadi brokering tadi loh, bumdes, oh ini warga sudah berproduksi nih, jangan diganggu, didorong, kita bikinkan asosiasinya mereka. Tadi contoh kelompok pengrajin kerupuk di bawah binaan bumdes, mereka butuh tapioka, bumdes yang menyediakan. Nih bumdes nih contoh nih ya, bumdes butuh tapioka 30 ton per bulan. Kalau pedagang beli sendiri-sendiri kan jadi mahal. Tapi kalau belinya 1 bulan stok, udah MOU lah, atau kita dengan pabrik lah, pabrik tapioka, saya butuh tapioka sekian ton per bulan, kira-kira bisa dengan harga sekian, bisa nggak? Itu ya. Maka beli banyak jadinya kan ya, harga kan lebih. Ini kan itu nilai ekonomi berlaku. Lihat sepel itu kemudian bisa untuk usaha bumdes. Kalau perlu warga tidak usah repot ngambil. Bumdes bisa membuka pelabuhan kerja. Siapa yang siap ngangkut tapioka dari gudang bumdes ke dapur, ke dapur pengrajin tadi. Menambah lapangan pekerjaan. Jadi apa? Rakyat fokus berproduksi, ya. Pemerintah fokus memfasilitasi, ya. Kemudian apa? Tugas pemerintah, bumdes kemudian juga menyarikan pasar, marketing kan. Dia bisa jadi brokering, dia bisa jadi marketing. Di situ artinya apa? Tidak semua usaha di desa harus dipegang bumdes. Ini kesalahan fatalnya adalah salah satunya ya. Contoh, jadi modal nih 80 juta. Ya. Kemudian dibagi banyak unit usaha, dibagi 18 jutaan. Kira-kira jadi nggak? Malah dibubar kan? Jadi kecil-kecil modalnya. Jadi kalau 80 juta untuk menjadi broker dan supply chain tadi, kan jelas fokusin. Satu dulu, kan itu. Jadi apa? Ya tadi nafsu buka banyak unit sekaligus di tahun pertama, ini kesalahan fatal. Ya, jadi jangan diambil semuanya. Dan negara dalam arti adalah desa, jangan terlalu masuk kepada wilayah-wilayah masyarakat, tapi menjadi apa? Fasilitator dan advokator bagi masyarakat. Butuh apa? Oke, kita siapkan. Kan usaha. Bahkan tidak butuh duit. Ya, maka ada istilahnya kalau di BPJS saya butuh kapitasi lah. Kalau kapitasinya banyak, penghasilannya banyak. Ya, nah valuasi masyarakat ini yang tidak pernah dilakukan. Ini loh, aku punya pengrajin kerupuk sekian, punya pengrajin keripik sekian, saya punya pengrajin tempe tahu sekian. Jadi apa? Pengrajin-pengrajin ini tidak perlu repot ke pasar, cukup bumdesnya ketemu distributor ngantar ke bumdes ngantar ke sektor-sektor tadi. Akhirnya apa? Rakyat fokus berproduksi, ya. Pemerintah atau kemudian desa lewat bumdes sebagai alat untuk mengungkit kesejahteraan tadi fokus menyediakan barang atau menjadi supply chain, ya. Ya memang itu pengalaman yang kadang-kadang agak berat yang harus kita sampaikan, ya. Maka jangan ambil semuanya, ya. Berarti intinya pentingnya kolaborasi ya, kolaborasi antara pemerintah, bumdes dan juga masyarakat. Itu jelas. Biar tidak saling mengambil lahannya masing-masing ya Pak.
Dan harus itu dipahami, desa hari ini dengan desa dulu, desa yang setelah Undang-Undang Nomor 6 2014 Revisi Nomor 3 2024, desa itu kan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara rakyat dengan pemerintah. Ya, maka butuh partisipasi di sana. Ini loh. Maka pemerintah desa lewat mungkin kasih atau kaur ya, itu yang ngomong soal kaur kesra ya mungkin ya, kesejahteraan rakyat atau apalah ya, pembangunan atau apalah, punya database. Pemetaan tadi kan harus punya database. Ini yang jarang dilakukan. Saya punya aliran sungai sekian panjang, saya punya sawah punya sekian hektar, punya tegalan sekian hektar, tanamannya ini. Kalau kita tahu itu, akhirnya kita bisa lihat potensinya. Oh, ini tanaman yang paling besar apa? Manggis. Di satu desa ada sekian ratus manggis lama, maksudnya yang tua, yang digede. Punya 700 batang manggis. Dihitung kalau satu manggis panen per tahun berapa. Ini kan kita namanya valuasi. Ya, harus divaluasi, kemudian menjadi alat negosiasi dengan apa? Dengan pasar. Sehingga menjaga sustainability produk atau keberlangsungan produk ya. Jadi tadi nafsu banyak gitu kan, kemudian tidak pernah bikin kajian kelayakan sederhana. Ini sebenarnya bukan bagi, sudah ngomong kajian tadi kita itu kan, kajian kelayakan. Oh lah, ini manggis nih, di satu desa ada 750 batang manggis. Satu manggis itu ada sekitar 500 kilogram. Berarti 500 kilogram kali 700 batang manggis. Berapa ini? Itu kan luar biasa ya Pak. Ini luar biasa kan, hampir 2 ton lebih. Ya sekitar itu kan. Jadi taruhlah 500 kali 7. Ya, 5 kali 7 kan sekitar 30. Ya. Berarti kan sekitar 35 ton ini per tahun. Kan kita nggak ngitung itu loh. Ya, ini yang mesti harus kita buka mindset ya. Ya salah kaprah yang menganggap BUMDes itu bansos, ini yang salah juga. Itu kegagalannya. Asal tunjuk pengurus. Ya, salah kaprah tadi. BUMDes itu bukan bansos. BUMDes itu fasilitas pemerintah pusat lewat Kementerian Desa karena diputuskan lewat Permendes 16. Kemudian desa harus membangun itu untuk apa? Menyiapkan kemandirian dalam ekonominya. Ekonomi pemerintah desa yang disebut pendapatan asli desa tadi. Ini harus berkembang. Duit BUMDes bukan mati, bukan mandek, tapi harus berkembang. Berputar terus. Iya, harus berputar. Apakah harus laba? Tidak. Yang harus pahami ke sana. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Orang bisnis itu kan pasti begitu. Apalagi jualan yang bukan produk kita. Ada break even pointnya berapa nih, kan begitu ya. Jadi bisa ini yang nambah aset juga ya. Iya, makanya dan kadang-kadang kita itu sudah terlalu instan, maunya gelap duit. Akhirnya semuanya kades mintanya banku des, banku kan itu. Waduh, gitu ya, makanya itu butuh itu. Saya kira itu, Mbak. Jadi mungkin sebuah tantangan juga untuk pemerintah bagaimana tadi memetakan untuk potensi-potensinya, karena dengan pemetaan desa ini dengan akurat data maka kita juga bisa mendesain program yang tepat ya Pak ya bagi desa. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kalau saat ini itu kondisinya banyak sekali BUMDes itu yang kurang aktif. Nah ini bagaimana Pak cara kita, langkah strategi kita untuk membangkitkan kembali semangat BUMDes ini agar mereka mampu kembali aktif gitu Pak di dunia perekonomian desa, seperti apa Pak? Yang pertama tadi ada perubahan cara berpikir ya, frameworknya kita itu harus dirubah, kerangka kerjanya juga harus berubah ya kan? Ya, jadi kemudian apa? Salah satunya niat dari awal BUMDes didirikan itu karena apa? Kewajiban, didirikan karena kewajiban bukan karena kebutuhan. Maka kalau istilah dalam ilmu ahli sosiologi atau
kita harus memilahkan dulu. Ya ini bukan hanya BUMDes, bukan hanya desa, tapi juga masyarakat atau kita sendiri secara individu. Kita itu jarang membedakan between need and want, ya, antara kebutuhan dan keinginan. Iya. Kenapa BUMDes itu pada mati? Ini sebenarnya kebutuhan atau keinginan sih? Iya. Membedakan itu ya nggak tahu. Iya. Kemudian apalagi memberi kebebasan kepada pengurus BUMDes atau BUMDes ya. Ya, kemudian itu penting ya, agar ketika ada perubahan kepemimpinan BUMDes tidak menjadi korban ya. Oke, itu Mbak mungkin beberapa kendalanya. Nah, Sobat Desa, kita tahu tadi ya Pak ya, tadi diceritakan oleh narasumber kita bahwasanya tadi ada contoh salah satu komoditas manggis gitu ya Pak. Misalkan sebuah desa itu menghasilkan 35 ton manggis. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, banyak sekali desa-desa itu mereka memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Nah, misalnya contoh tadi manggis 35 ton. Tapi problemnya itu adalah ketika mereka tidak mendapatkan market. Itu Pak, banyak BUMDes yang mereka ketika sudah memiliki potensi yang besar tapi mereka memiliki keterbatasan untuk marketnya. Nah, saya mau tanya kaitannya dengan era digital sekarang Pak, bagaimana pemanfaatan media sosial, marketplace dan teknologi digital ini dalam membantu memasarkan potensi-potensi unggulan dan produk BUMDes ini Pak? Ya ini yang belum, maka media sosial ya, mencari pembeli itu susah, banyak sebetulnya pembeli, apalagi contoh yang dikatakan manggis gitu ya. Sebetulnya masih kebutuhan besar kan di market nggak pernah kosong. Iya. Maka pengurus BUMDes harus punya cara berpikir itu dulu. Apa tadi media sosial ya? Fungsinya untuk apa? Jualan langsung tapi untuk membangun cerita dan kepercayaan. Satu, jangan coba-coba melawan produsen besar atau pabrikan. Ini kan gaya orang kita itu mikirnya kan pengen melawan pabrikan. Bukan itu. Desa, membangun ekonomi desa dengan desa apa? Menjual cerita. Ya. Kemudian menjual apa? Pengalaman cerita. Experimental story. Orang kota itu butuh itu. Ya, dia pengen nepi, wah, apalagi sekarang istilah anak-anak muda ya. Yang kelahiran 90-an yang sekarang taruhlah menjadi eksekutif muda itu taruhlah ya, orang Jakarta, orang Bandung, Surabaya, ada istilah from work anywhere. Dia akan cari uang yang tenang, kan itu? Iya, work from anywhere. Iya. Maka itu harus cari tenang, maka desa bisa membangun homestay, ruangan, orang tetap bekerja di situ. Nah itu apa? Ya tadi media sosial menjadi papan pengumuman. Mungkin kamar mandinya atau ruang fasilitas privasinya dibikin bintang 5, minimal bintang 4 lah ya, rasa bintang 5 ini ya. Orang kan nyaman, tapi tempat kursinya tidak perlu yang begini, bangku klasik, itu kan selesai. Ya, dan itu bisa share bareng-bareng. Yang punya bangku siapa, yang punya gerobak siapa, yang punya dipan lama siapa. Jangan BUMDes nyari semua, itu ya. Maka digital harus menjadi apa? Papan pengumuman, ya, TikTok, Instagram, Reel kan itu ya. Ya, kemudian apa? Jualan kopi. Jangan hanya kopi, jualan kopinya. Tapi ini harus sinkronkan apa? Mungkin dengan ada desa wisata tadi, pengalaman langsung ya, istilahnya kalau di wisata ada experiential history. Dia punya cerita bagaimana cara memetik kopi. Jadi orang jadi lebih tertarik. Iya. Jadi akhirnya apa? Ini sustain terus. Ya, kemudian Facebook itu ya, marketplace ya, memang belum banyak terjadi. Walaupun beberapa, kecuali individu itu sudah banyak ya. Termasuk individu itu. Ya tadi kalau dengan pemerintah kadang-kadang kendalanya ke sana.
Maka BUMDes harus punya ruang lebih lebar untuk berkreasi. Dan ditarget. Ini tak kasih modal nih, taruhlah 300 juta, tapi kamu jadi direktur, saya target tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama, tahun kedua pasti belum ada hasil. Tahun ketiga baru ngomong BEP, istilahnya ya, break even point-nya, gitu ya. Maka apa? Dunia sekarang tidak ada ruang, apalagi tidak ada ruang yang tidak bisa kita jangkau dengan digital tadi. Nah, kalau ngomong usaha, semuanya itu pasti punya tahapan. Betul. Maka itu ada studi kelayakan, kan itu ya. Kemudian ada perencanaan bisnisnya, kemudian ada studi pasar ya, marketnya siapa ini. Saya itu membayangkan ketika rame-rame soal desa wisata nih. Membayangkan desa-desa itu bikin desa wisata, tapi yang terkait apa? Edu wisata. Edu wisata, Pak. Iya. Jangan cari market yang jauh. Berapa sih ada PAUD, berapa ada TK, berapa ada SD. Disitulah ya, itu menjadi edu wisata. Apalagi tantangannya begini, anak-anak sekarang itu udah suka sayur. Bagaimana caranya? Ya udah, BUMDes yang punya desa wisata kita dorong untuk edu wisata. Apa? Ada paket wisata akhir pekan, menanam sawi, menanam bayam. Nanti ketika panen mereka datang lagi paketnya nih, karena ini paket menanam, paket memanen. Ya, kalau perlu ada paket memelihara. Akhirnya apa? Dia menanam sendiri, dia memelihara sendiri, dia panen sendiri, kita ajak masak sendiri, pasti dia akan suka sayur. Itu maksudnya edu wisata loh ya. Iya, inovasi ini, Pak. Makanya sebenarnya itu bisa mungkin dengan teman-teman Don Bosco, Loyola, atau yang kelas-kelas menengah ini kan saya butuh nih, mainan ke sawah. Mereka nggak tahu nih nanam sawi gimana sih. Tapi kan nggak kepikir ini kadang-kadang. Nah, ketika kita dorong, wah, angel mas, ya semacam-macam itu. Jadi belum melakukan sudah berbicara kendalanya sulit dulu. Betul. Maka bahasa kita yang harus coba kita rubah. Mungkin tidak, mungkin, tapi sulit. Orang nggak mau jalan. Ini sulit, tapi mungkin tidak dilakukan. Mungkin orang terdorong untuk bergerak. Maka kadang-kadang diksi kita ke masyarakat juga harus kita balik. Jangan berbicara ini mungkin tapi sulit. Tapi jangan, Pak, ini sulit, Pak. Tapi mungkin kita lakukan. Kan beda. Ya, ini jadi secara psikologis kita bisa mendorong orang tidak selalu berpikir kesulitan. Tapi kesulitan apapun mampu kita lakukan. Nah, kawan-kawan harus memulai bahasa-bahasa itu, gitu loh. Jadi ini tantangan juga Sobat Desa, bagaimana kita mendorong agar bukan hanya untuk BUMDes ya, untuk semua Sobat Desa juga untuk menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur sehingga potensi itu bisa dikembangkan dengan baik. Nah, kemudian Pak, untuk melihat perkembangan saat ini, tipsnya untuk sobat-sobat desa, ini untuk terakhir, mungkin pertanyaan terakhir lagi. Sektor apa nih yang menurut Bapak memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak ekonomi desa saat ini? Yang pertama kalau ngomong sektor komoditas apa? Kemudian satu sektor pangan. Sektor pangan itu tidak akan pernah ada matinya. Hanya kemudian sabar, karena tidak akan besar ya. Ya kalau jualan beras itu kan tidak mungkin laba beras sampai 100%. Pulaan 7.000 jual 14.000 kan nggak mungkin ya. Nah proses itu, tetapi ini bisa melibatkan banyak orang, mulai di wilayah on farmnya, masih di wilayah pertaniannya, sampai di wilayah hilirnya, kan melibatkan banyak orang nih. Ini sebenarnya prinsip gotong royong itu harus dibangun, tetapi tantangannya, apakah kemudian agriculture kita itu terjaga atau tidak? Gini Mbak Wiwi, nanti googling, ada yang namanya Rice Agritech, pernah dengar? Rice Agritech, teknologi apa itu? Taunya tech aja, ya, makanya. Jadi Rice Agritech, bayangin seorang Rockefeller, kemudian Bill Gates itu menginvestasikan berapa? Hampir 27 juta
US dollar di Asia Tenggara untuk pertanian. Kenapa itu tidak diambil? Berapa petani kita? Ini loh maksud saya. Jadi wilayah pangan itu wilayah yang tidak pernah mati. Dari hulu sampai hilir melibatkan banyak orang, mampu menampung, mampu menjadi memfasilitasi rezekinya banyak orang. Tapi ini kan tidak terpikir. Tapi yang kemudian apa? Pemerintah lagi harus punya keterlibatan ke sana menjadi fasilitator tadi. Urusan apa? Ya ini saya kira ngomong soal ekonomi hijau. Ya. Jadi kita bisa menghemat subsidi dengan pupuk, ngurangi pupuk subsidi, kurangi pupuk kimia, karena yang pupuk kimia itu kan yang disubsidi. Kita bisa menghemat ke sana. Membangun apa? Yang namanya pertanian hijau. Ya. Kemudian ke sana apalagi? Pemerintah butuh menvaluasi pertanian tadi, sektor pertanian menjadi apa? Carbon trade. Karena mengurangi pestisida, mengurangi bahan kimia, akhirnya muncul apa? Ada ekonomi hijau, maka melahirkan yang namanya bisnis karbon. Ini tugas pemerintah. Tapi harus dikembalikan ke masyarakat karena masyarakat yang melakukan. Jadi sektor pangan itu tidak akan pernah ada matinya. Siapa yang tidak makan hari ini? Ya, semua orang makan ya Pak? Semua orang makan. Oh aku diet nggak makan nasi, tapi kamu kan kalau keto dia makan kentang, daging kan kalau keto ya, itu kan. Kalau dia butuh bukan keto tapi dia butuh ya kentang. Walaupun kentang ya saya agak nggak begitu serak sih, jujur aja. Iya. Ya, karena kenapa tuh Pak? Ya secara lingkungan merusak. Maksudnya begini, kalau hari ini Dieng ini kentangnya buahnya. Iya betul. Tapi itu apa? Kemudian ada kali Serayu terdangkal kan itu. Kenapa? Tidak ada resapannya. Ini kan tanaman semusim. Hari ini tanam, besok ini kan begitu. Tegaknya kurang. Sehingga ada erosi. Maka yang namanya pertanian sektor pangan yang hijau itu ya ngomong soal lestari alamnya ya. Kemudian di sana. Dan kita harus dorong kena. Dan pemerintah bukan hanya kita, tapi semua leading sektor harus terlibat. Di on-farm-nya adalah urusannya dinas pertanian, kelembagaan desa adalah urusannya dinas permades, ya, permades yang ini adalah tupoksinya Kementerian Dalam Negeri, pemberdayaan juga di PMD bidang 4 urusannya Kemendes kan begitu. Kemudian apalagi sertifikasi yang lain, POM, kemudian sertifikasi halal, sertifikasi macam-macam ini tugas pemerintah karena yang punya lembaga. Ya, jadi sektor pangan ini ujungnya adalah desa, tapi semua leading sektor harus terlibat mengawal itu. Ngomong juga, karena kalau ekonomi pangan hijau atau pertanian yang hijau, kemudian apa? Menghadapi adaptasi iklim, lingkungan hidup di sana, ya itu, KLH, semuanya harus terlibat. Untuk di hilirnya siapa? Ya mestinya dinas perdagangan dan perindustrian punya hal itu. Dia yang punya data. Berapa nih kawasan industri di kita nih Jawa Tengah? Satu kawasan industri butuh suplai beras berapa? Ini loh. Ini kok Jawa Tengah harus punya ke sana. Jadi semua datanya terkonek. Semuanya ya, data konek, masyarakat kita dorong untuk berproduksi. Iya, betul. Itu kan? Nah, BUMDes ini menjadi alat desa untuk mengorganisir itu, untuk mevaluasi itu. Kilo aku punya sekian. Sekarang bayangin kalau kita punya kawasan industri Batang, ternyata suplai berasnya bukan orang Batang, petani yang Batang ditinggal, kan kacau nih. Kalau kawasan industri butuh buah, adalah di Batang punya buah, manggis, tapi manggisnya malah dikirim ke Cina, gimana coba? Jadi jangan berbicara market, ya. Kalau ke masyarakat pasti tadi pertanyaannya, modal dari mana, pasar bagaimana? Ini dua pertanyaan yang tidak pernah selesai. Tetapi modal sudah tersedia dengan tadi potensi itu modal. Pasaran siapa? Pasarnya sudah banyak. Maka yang pertama tadi sektor apa? Sektor pangan bagi saya. Sektor yang kedua adalah jasa. Ngomong pertanian berarti jasa. Ya.
Kenapa? Sekarang berapa anak muda yang mau bertani? Mbak Wiwi mau menanam padi? Saya kebetulan sudah jadi PNS. Ya, kan gitu maksud saya. Sekarang berapa anak muda kita yang turun ke sawah? Kita nyari tukang tanam aja susah. Lah bahayanya Rise Agritech itu kemudian mengintervensi melalui, ya dia ngomong soal pertanian hijau, tapi dengan apa? Dengan modal sekian besar itu kan, kemudian dengan teknologi pertanian. Ya, Rise Agritech tadi nanti bisa di clocking. Saya punya ya kekhawatiran kalau pemerintah tidak memahami ini. Maka kita harus bangun nih, gitu ya. Kuat, maka jasa. Sekarang kita butuh tenaga tanam. Wah ini Demak itu kan hitaran nih. Demak, Sragen, Sukoharjo, Klaten. Kadang pas musim tanam bareng, nyari tukang tanam susah. Kenapa tidak disiapkan apa? Jasa tukang tanam padi. Borongan biasanya. Kalau di Sragen itu borongan. Sekian patok, sekian ratus ribu. Dikerjakan berapa orang. Ya mereka bekerja, kita jemput, mungkin pakai bis atau El Sape, ya jangan pakai El Sape lah, agak manusiawi kayak gitu kan. Minimal pakai Hais, tapi pakai seragam, kan orang pasti nggak malu ini. Nah ini dorong petani kita, masyarakat anak gen milenial dan Gen Z untuk kembali ke sektor pertanian. Karena sektor pertanian kita ini paling tua umurnya paling muda petani kita umurnya berapa? 50, mayoritas loh ya, rata-rata. 40-50 ke bawah tidak ada yang bertani. Ini loh ya, jadi ya, sektor jasa. Ya jasa itu macam-macam. Yang ketiga mungkin sektor pangan, jasa. Saya kira hanya itu aja. Ya, mungkin soal brokering atau masuk ke jasa juga ya. Jadi tapi ke depan bagi saya pangan. Saya kira itu ya. Itu Mbak Wiwi. Jadi kalau BUMDes mau ke sana, silakan petakan kemampuan pertanianmu. Nah, itu. Walaupun ada desa-desa yang tidak punya tanah, satu petak pun ada. Jadi di mana Pati itu ada desa di Kajen atau di mana, itu tanah satu petak ada tidak punya, Bengkok tidak punya. Ada itu, dan itu bukan hanya yang saya tahu di Pati itu, ada juga di Boyolali atau di mana itu ya. Itu desa yang tidak punya tanah. Jadi tidak ada bengkok, tidak ada macam-macam. Jadi keanekaragaman ini yang harus kita pertahankan. Ya, jadi regeneratif ini yang kita mandek di bidang pertanian dan bidang pangan. Ya, termasuk ngomong bibit. Kalau kemudian BUMDes bangun ke sana, maka mari kita bangun kedaulatan masyarakat kita. Ketahanan pangan dibangun dari kedaulatan masyarakat kita. Yaitu apa? Kedaulatan benih, juga kedaulatan atas tanah. Tanpa dua hal maka tidak ada ketahanan pangan. Terima kasih, itu aja Mbak Wi. Ya. Oke, baik Sobat Desa, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Dimyati atas waktu, ilmu, pengalaman dan sharingnya bersama Sobat Desa. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan baru serta memberikan motivasi kepada pemerintah desa, pengelola BUMDes dan juga masyarakat pada umumnya untuk lebih menggali lagi potensi unggulannya dan mengelolanya secara profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penonton setia podcast Ngode yang telah menyaksikan episode kita kali ini. Saya Dwi Andriani Putri selaku host, mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari podcast pembangunan desa ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dispermades Dukcapil. Sehat, semangat, bahagia.